Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati. Jemaat, kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan kidung dengan Gita Bakti 18 bait pertama dan baitnya yang kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Dia yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Dia yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di
selatan maupun di utara. Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat, mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260, bait pertama dan baitnya yang kedua. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersehati di dalam doa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya.
Bacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan untuk membangun kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama di pagi hari ini mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali duduk di sekitar firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita dengarkan, untuk kita lakukan, dan untuk kita beritakan di dalam kehidupan keseharian kita. Hari ini bersama dengan semua orang percaya, secara khusus orang-orang Kristen Protestan, kita merayakan Hari Reformasi, di mana kita tahu Martin Luther, Calvin, Zwingli, dan teman-teman yang lain, mereka sudah membuka jalan untuk apa yang Tuhan mau dan kemudian kita dengarkan dan kita lakukan. Itu yang sudah mereka beritakan. Firman Tuhan hari ini melalui Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kita mau melihat bahwa Hagai atau kitab Hagai adalah kitab yang pertama dari ketiga kitab Nabi pasca pembuangan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Itu kitab Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Dan hari ini kita mau melihat, mempelajari sejarah Israel saat mereka ada di pembuangan,
Raja Quraisy dari Persia itu mengizinkan 50.000 orang Yahudi di pembuangan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel yang diangkat selaku gubernur dan juga Yosua selaku imam besar. Pada tahun kedua setelah mereka kembali, dasar bait suci diletakkan. Namun pertentangan dengan orang Samaria menghentikan para pekerja untuk bekerja sehubungan dengan bait suci itu. Setelah itu orang Yahudi menjadi acuh tak acuh secara rohani, dan untuk sementara pembangunan itu dihentikan kurang lebih 16 tahun. Lalu Allah mengutus Nabi Hagai, Nabi Zakaria untuk mereka melanjutkan pekerjaan tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ajakan untuk Membangun Kembali Bait Suci. Bahwa pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan juga kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk kembali membangun rumah Tuhan. Ketika mereka katakan bahwa belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Mereka disadarkan bahwa mereka kembali atas berkat Tuhan, dan untuk itu kiranya rumah Tuhan itu bisa dipapani kembali, didirikan ulang, sehingga rumah Tuhan menjadi bentuk yang lebih sempurna di tengah-tengah keruntuhan yang sedang terjadi. Ternyata itu tidak mereka lakukan. Ya mungkin kemungkinan besar karena ada gangguan misalnya dari orang-orang Samaria. Tetapi seharusnya itu tidak lalu menjadikan mereka seolah-olah tidak usah bekerja lagi, seolah-olah selesailah persoalan itu. Makanya di dalam ayat yang kelima, tulisan yang ada di kitab Hagai ini mengatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita sudah baca menjadi bahan renungan bagi kita. Kita sudah tiba di bulan November tahun 2020 ini. Persis hari ini tanggal 1. Itu mau menyatakan bahwa tinggal 2 bulan lagi, November, Desember, maka kita akan menyelesaikan tahun ini, tahun 2020. Yang amat berkesan nampaknya bagi kita semua. Apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Untuk kemudian menjadi refleksi kita.
untuk kemudian menjadi terapan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Paling tidak, kembali ada 3 hal yang akan kita renungkan, supaya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita itu persis menjadi kebutuhan yang dijawab oleh Tuhan untuk kita percayai, kita jalani, kita saksikan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, saudara, perlu untuk kita renungkan. Ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ada sesuatu yang terjadi namun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan katakan 2 kali dalam ayat 5 dan ayat 7, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Tinggal 2 bulan lagi kita di tahun 2020 ini akan kita jalani. Namun apakah yang belum selesai? Apakah ada sesuatu yang seharusnya kita mulai dan itu amat penting untuk kita perhatikan, tapi ternyata mungkin belum kita lakukan? Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat firman Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, perhatikan rumah ini, rumah dengan R besar, itu bait Allah, tetap menjadi reruntuhan. Rumah yang adalah rumahnya Tuhan, baitnya Allah, rumah dengan R besar, dikatakan tetap menjadi reruntuhan. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita saat kita menjalani hari-hari yang tinggal 2 bulan lagi tahun 2020 ini selesai. Apa yang belum kita selesaikan? Adakah sesuatu yang seharusnya sudah kita mulai? Itu begitu penting, tapi tidak kita perhatikan di sepanjang perjalanan kita tahun 2020 ini. Persis seperti ayat 4 bacaan Hagai untuk umat Israel waktu itu, saat itu di sana. Saudara, rumah R besar adalah gambaran yang sedang menunjuk pada rumah Tuhan yang sudah diporak-porandakan sebelum mereka dibuang. Perhatikanlah, kata Tuhan. Nah, kalau itu untuk umat Israel waktu itu di sana, ini juga untuk kita. Persoalan pekerjaan untuk rumah Tuhan yang belum selesai, belum diapa-apakan oleh mereka, kini juga menjadi perenungan bagi kita. Apakah ada sesuatu yang belum selesai yang kita kerjakan di dalam rumah kita? Apakah ada hal-hal yang Tuhan mau, mungkin untuk kita menjadi lebih disiplin, mungkin untuk mengingatkan kita bahwa lebih dari sekedar pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan dan memang itu harus selesai. Tuhan ingatkan kita untuk mempunyai kesempatan sebelum mengerjakan semuanya. Bangun pagi, semua kumpul, mengucap syukur dan minta dari Tuhan kekuatan menjalani hari itu dengan apa yang nantinya akan Tuhan perintahkan sambil Tuhan kerjakan bersama dengan kita. Ketika kita ada di dalam masyarakat, sepanjang 1 tahun ini,
Kira-kira adakah yang saudara dan saya renungkan yang ternyata belum kita laksanakan, belum selesai di sekolah, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan ketika kita ada bersama-sama dengan orang-orang di sekitar masyarakat kita. Adakah yang belum selesai? Dan sepertinya kita sedang merasa tidak apa-apa, enggak masalah. Tapi ternyata itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apakah ada yang belum selesai ketika kita ada di gereja ini, di dalam persekutuan ini? Warga jemaat yang katanya warga jemaat, tetapi coba hitung sendiri. Seberapa banyak kehadiran saudara di dalam persekutuan? Oke, mungkin saudara katakan, Bu Pendeta bagaimana bisa? Ini situasinya pandemi COVID. Nggak usah kita hitung-hitungan untuk tahun ini. Oke. Tapi ini menjadi catatan kita untuk tahun yang akan datang. Seberapa banyak kita hadir di dalam gereja kita untuk kita melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa Tuhan minta dan kita lakukan. Kalau Tuhan katakan rumah ini belum kamu papani, ada sesuatu yang Tuhan minta tetapi belum dilakukan. Seberapa banyak di antara saudara yang lalu mengatakan 1/10 persepuluhan kami pribadi atau keluarga selesai. Setiap bulan kami lakukan di dalam ketaatan. Itu Tuhan minta loh. Seberapa di antara saudara yang lalu mengatakan SBU puji Tuhan, amplop itu kami isi dan kami kembalikan. Seberapa di antara saudara yang lalu mengatakan diakonia itu tugas kami, sehingga itu yang kami lakukan. Untuk rumah Tuhan ini dapat terus dalam keadaan yang begitu baik, untuk ada hal-hal yang menjadi kewajiban kami dan itu kami selesaikan. Seberapa banyak di antara saudara? Biarlah itu menjadi pertanyaan, sehingga kita tahu bahwa rumah Tuhan ini tetap kami papani dengan baik, tetap kami urus. Rumah Tuhan ini merupakan kontribusi dari kami semua, termasuk saya dan keluarga. Untuk kontribusi itu membuat rumah Tuhan ini tetap dapat terpapani dengan baik. Itu menjadi hal pertama renungan kita. Hal yang kedua adalah mari lakukanlah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Selesaikan itu. Tuntaskan itu. Belajarlah untuk melakukan segala sesuatu dengan lengkap. Kalau tidak, kita belajar hari ini Tuhan bilang, kamu menabur banyak tapi tidak membawa pulang hasil. Kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tercecer semuanya. Tidak dirasakan sebagai sesuatu dari tempat itu untuk kemudian menjadi berkat pemenuhan kebutuhan. Ada sesuatu yang dimulai tapi tidak berakhir dengan baik. Ada sesuatu yang sudah dimulai tapi tidak berakhir dengan sempurna. Ada sesuatu yang sudah dimulai tetapi tidak berakhir seperti yang diharapkan. Tidak sampai. Ini patut untuk menjadi bahan renungan kita. Jangan-jangan
apa yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk umat Israel waktu itu di sana, itu menjadi persis untuk saya, keluarga saya, saat ini di tempat ini. Saudara, kalau sudah dikerjakan sedemikian rupa, kalau sudah diupayakan semaksimal mungkin, kalau sudah diusahakan seperti yang kemudian kita buat sedemikian rupa, namun kalau hasilnya tidak maksimal, namun kalau hasilnya tidak utuh, maka perhatikanlah. Ada sesuatu yang harusnya kita mengerti. Ada sesuatu yang harusnya kita laksanakan. Ada sesuatu yang harusnya kita selesaikan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang baik, sempurna, seperti yang kita harapkan, yang menjadi hasil untuk kita. Ini penting. Ini penting menjadi hal yang kita pikirkan, kita renungkan. Kita bisa duduk bersama dengan keluarga lalu kita katakan, mari kita bertanya. Apakah sesuatu itu yang rasanya sedang menghalangi kerja kita untuk kita dapatkan hasil yang memuaskan? Ada hal yang menghalangi sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang kita rindukan, tetapi kita belum sampai di tempat itu dengan hasil yang seperti kita harapkan. Jangan-jangan ada yang belum kita selesaikan sehubungan dengan rumah Tuhan. Sehingga kamu menabur banyak tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi kamu tidak kenyang. Itu belum selesai, itu harus diselesaikan. Sehingga ketika belum selesai kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tetap tidak sampai panas. Mari kita merenungkan ini. Sehingga ini tidak cuma menjadi catatan untuk umat Israel waktu itu di sana, yang ketika dicatatkan untuk kita melalui Alkitab, kita terima, tetapi tidak kita perhatikan. Mari kita perhatikan itu, sehingga janji Tuhan untuk membuat kita mendapatkan lebih dari yang kita perlukan, lebih dari yang kita butuhkan, akan kita terima pada saat kita memperhatikan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu hal yang ketiga, apa yang Tuhan sampaikan sebagai firman-Nya, yang kita dengarkan saat ini, yang kita perhatikan saat ini, adalah cocok dengan reformasi. Hari reformasi 31 Oktober. Itu cocok. Kita diingatkan sehubungan dengan pembaharuan kembali. Harus ada sesuatu yang kita baharui. Ada sesuatu yang harus kita reformasi. Dan hari itu, hari reformasi itu kita rayakan hari ini. Saudara, bersama dengan semua gereja Protestan lainnya, kita merayakan hari reformasi, di mana pada waktu itu ada 3 semboyan yang kembali diingatkan untuk kita. Sola gratia, semata-mata kasih karunia. Saudara dan saya selamat, saudara dan saya ada di dalam kesatuan dengan Allah Bapa di dalam Yesus. Sola gratia itu kita dapatkan. Saudara dan saya diingatkan sola fide, faith, semata-mata
karena percaya. Saudara dan saya diselamatkan semata-mata karena iman percaya kita yang diberikan oleh Allah dan kita tanggapi dengan penuh rasa syukur. Sehingga dengan faith, dengan iman itu kita percaya kepada Yesus. Sola scriptura, scripture, itu mengingatkan kita tentang Alkitab, scripture. Firman Tuhan yang menyampaikan isi hatinya. Sehingga siapa yang mendengarkannya memperoleh daripada Tuhan kebenaran. Siapa yang memperlakukannya memperoleh daripada Tuhan selamat. Sehingga grace sola gratia, faith sola fide, scripture sola scriptura. Itu yang mengingatkan kita tentang reformasi. Supaya melalui pembaharuan yang Tuhan ingatkan, kita ada bersama-sama seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga firman Tuhan hari ini, demikian juga dengan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura menjadi cocok. Menjadi sesuatu yang terpenuhi, memenuhi kebutuhan kita. Untuk kita dapat menjadi warga jemaat yang memenuhi apa yang Tuhan mau. Supaya kita memperhatikan. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan kita. Dengan kita memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang menjadi firman Tuhan. Dan sepertinya ini juga menjadi hal yang patut untuk kita syukuri. Kalau kita ingat 2 tahun yang lalu, di dalam suasana reformasi yang kita rayakan, kita menerima nama baru, GPIB Pamase, tanggal 20-21 Oktober 2 tahun yang lalu. Jemaat ini mendapatkan nama yang begitu indah hanya karena kasih karunia Allah. Jemaat ini ada, namanya Pamase, karena kasih karunia Allah. Biarlah itu yang kita tahu, biarlah kita mengerti artinya yang begitu bagus, dan kemudian kita isi hari-hari kita dengan selalu ada di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga apa yang Ia mau, kita lakukan. Maka keberkatan daripada Tuhan menjadi berkat, menjadi yang memenuhi semua yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Raya peringatan reformasi gereja. Selamat ulang tahun untuk semua warga jemaat GPIB Pamase. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautannya.
Bersama-sama kita mengaku iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasul. Biarlah dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersehati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kami telah diampuni lagi dosa kami dikuduskan lagi oleh-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur ketika Engkau berfirman untuk kami, mengingatkan kami untuk apa yang Engkau sabdakan, apa yang Engkau mau, itu dapat kami lakukan di dalam perjalanan hidup beriman kami. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau. Bimbinglah kami, kuatkan kami, untuk kami dapat melakukan apa yang Engkau mau. Secara khusus sehubungan dengan memapani rumah-Mu, supaya rumah-Mu terpapani. Kalau Engkau sampaikan itu untuk umat Israel waktu itu di sana, Engkau ingatkan kami saat ini di sini, maka kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan tolong kami, untuk kami dapat melakukan bagi Tuhan, baik di rumah kami, baik di tengah-tengah masyarakat yang Engkau tempatkan kami, demikian juga untuk rumah-Mu yang kudus, gedung gereja ini. Terima kasih kalau Tuhan izinkan ada panitia pelaksana pembangunan yang saat ini sedang berupaya untuk rumah-Mu dibangun di jemaat ini. Tuhan, pembangunan ini berdasarkan firman-Mu yang kami dengar, tolong kami untuk kami ikut ambil bagian di dalamnya. Tolong kami untuk kami melihat bahwa ada bagian yang harus kami sisihkan untuk kami angkat demi pembangunan rumah-Mu yang ada di jemaat ini. Kuatkan kami untuk melakukannya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami, dan terima kasih kami mohon ajari kami mengelola berkat-Mu supaya dengan kelola yang baik kami dapat melakukan apa yang seharusnya untuk gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, panitia pembangunan yang sedang bekerja kami mohon Tuhan berkati, berikan kesehatian bagi mereka, dan biarlah mereka bersehati dengan kami, sehingga seluruh warga jemaat dengan penuh sukacita melayani Tuhan, memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk pembangunan gereja-Mu yang sedang terlaksana melalui ruang serbaguna. Tuhan, kami juga mohon belas kasih sayang Tuhan untuk semua orang di muka bumi ini. Berkat Tuhan yang mengangkat virus corona, biarlah itu akan membuat dunia, bumi yang Engkau jadikan ini bersih kembali. Kami tahu bahwa itu tidak akan terjadi dengan upaya kami, tetapi itu hanya bisa terjadi. Pembersihan itu akan terwujud hanya dengan pertolongan-Mu. Terima kasih banyak, kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa, sehingga tempat di mana kami ada itu begitu baik.
Dan kami mohon biarlah semua tempat di seluruh muka bumi ini menjadi begitu baik hanya karena pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua gereja-Mu yang turut merayakan reformasi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang menjadi pelopor reformasi. Biar Tuhan akan memberkati sehingga gereja Tuhan dimanapun siap melakukan apa yang Engkau mau. Sehingga reformasi itu yang pernah terjadi akan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami dapat hidup seperti yang Engkau mau. Semua warga jemaat di rumah masing-masing atau juga yang hadir di gereja-Mu ini, biar Tuhan berkenan memberkati. Sehingga semua kami bersatu di dalam segala cinta sayang Tuhan. Yang lemah Tuhan tolong kuatkan, yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, orang-orang tua kami Tuhan tolong pelihara, jagai lindungi mereka. Semua yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, yang sekolah walaupun mungkin masih melalui rumah, biarlah Tuhan mereka ada di rumah dengan alat-alat yang menghubungkan mereka dengan sekolah, biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Dan biarlah semua kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang amat baik, amat sangat baik untuk kami. Ini syukur hati kami. Terima kasih banyak untuk Pamase yang 2 tahun sudah kami pakai nama itu. 22 tahun, bahkan 22 tahun lebih jemaat ini sudah berdiri. Kami mohon Tuhan berkatilah jemaat ini dengan seluruh warga jemaat yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui jemaat Pamase. Ini syukur hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan sempurnakanlah doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian-tarian, biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan nama-Nya. Megah-megah Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah lagu, hai Sion. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian, biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan nama-Nya. Megah-megah Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah lagu, hai Sion. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur
secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat. Majelis GBIB Jemaat Pamase Makassar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Paskaina Risteru Suripati, organis, pemandu lagu, operator multimedia dan sound system, serta seluruh yang bertugas pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pesan hari ulang tahun ke-72 GBIB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada tahun ini Bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GBIB telah memasuki usia yang ke-72. Pemeliharaan Tuhan atas GBIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10 menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021 bagi gerak langkah GBIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan, misalnya melalui perelevansian naskah-naskah teologi, eklesiologi, dan misiologi GBIB melalui pembinaan-pembinaan terhadap sumber daya insani GBIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan, fasilitas, dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini, persidangan sinode ke-21 akan diselenggarakan. Namun, rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GBIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan Sinode GBIB tersebut, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan, itulah GBIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat Allah bagi dunia. Kehadiran GBIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam, dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini, dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia,
dan sedikit berbuahkan kekalutan, dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja atau persekutuan orang percaya sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan dirinya sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat, melakukan karya nyata termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPIB berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja, dalam hal ini GPIB. GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut, sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah, kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergisitas internal dan eksternal yang telah GPIB bangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, kearifan lokal dan budaya adiluhung, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB, Solideo Gloria. Jakarta, 31 Oktober 2020, Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewakabesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Puimera MSI, Ketua 3 Pendeta Maureen Susan Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Pendeta Andri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlen Yosep MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingus Pitoi Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Lumempau Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sui Dun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku
rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damai-Nya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita, kini dan selamanya. Amin, amin, amin. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Engkau ku sanjung,
selalu